mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Belakangan ini publik di tanah air hampir setiap hari, nyaris setiap hari dibuat geram oleh terbongkarnya mega skandal korupsi di mana-mana. Pak Mahfud mengatakan, kita menengok kemana saja, pasti ada korupsi. Negeri ini sudah berada di titik nadir. Belakangan diduga ada aliran dana haram di Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Dalam Negeri. Ironisnya, seorang anggota DPR, Melkias Mekeng dari Komisi 11, mengeluarkan pernyataan yang membuat publik makin geram. Menurutnya, korupsi kalau kecil atau uang haram kalau kecil, nggak masalah. Betul-betul negara sudah dalam titik nadir. Karena itu, Pak Amin Rais mengingatkan, pemimpin zolim, hati-hati, pasti akan hancur. Hati-hati kalian. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita nonton bersama-sama. Belum selesai masalah transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan pamer gaya hedon para pejabat di sejumlah instansi termasuk Polri serta dugaan keterlibatan Wamenkumham Edi Hiaric dalam kasus suap 7 miliar terkait sengketa tambang. Kini publik masih terus dibuat terperanjat sekaligus marah dengan munculnya kasus dugaan korupsi lainnya. Di antaranya dugaan aliran dana haram dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ke sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Diketahui, Sunjaya telah didakwa menerima gratifikasi dan suap senilai 64,2 miliar selama menjabat Bupati Cirebon periode 2014-2019. Nah, dalam persidangan kasus tersebut yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 27 Maret 2023, terungkap dana haram Sunjaya mengalir hingga ke pejabat Kemendagri untuk memuluskan mutasi sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon. Hal itu diungkapkan Sri Darmanto, mantan Kabid Mutasi BKPSDM Kabupaten Cirebon saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK di persidangan. Darmanto menyebut pertama kali Sunjaya menyerahkan uang puluhan juta rupiah serta pecahan dolar untuk diserahkan ke pejabat Kemendagri sekelas Direktorat Jenderal atau Dirjen, tujuannya untuk memuluskan rotasi mutasi pejabat eselon 4 hingga eselon 2, bahkan untuk mengganti posisi Sekda Kabupaten Cirebon yang saat itu dijabat Yayat Ruhiat, karena Sunjaya merasa tidak cocok dengan Yayat. Untuk mengurus usulan persetujuan pelantikan di Kemendagri guna mendapat persetujuan saat itu, awal pelantikan pergeseran Sekda Yayat Ruhiat ke staf ahli, di mana Bupati Cirebon menginginkan Yayat Ruhiat dimutasi dari Sekda ke staf ahli. Kata JPU KPK membacakan BAP yang langsung dibenarkan oleh Sri Darmanto. Darmanto mengaku diminta menghadap ke pejabat setingkat dirjen di Kemendagri bernama Makmur Marbun untuk menyerahkan uang puluhan juta serta uang pecahan dolar. Akhirnya, Yayat Ruhiat digeser menjadi staf ahli Sekda Kabupaten Cirebon. Penyerahan uang kedua dari Sunjaya senilai 50 juta rupiah untuk diberikan kepada pejabat setingkat dirjen Kemendagri, masing-masing kepada Makmur Marbun 10 juta rupiah, Kasubdit 5 juta rupiah, dan Kasubag 1 juta rupiah. Uang itu diserahkan Darmanto melalui ajudannya Makmur Marbun. Selain itu, uang juga dipakai untuk mengurus rotasi mutasi DBK PSDM Kabupaten Cirebon dan sisanya 17 juta rupiah akhirnya diserahkan Darmanto ke KPK sebagai barang bukti saat Sunjaya terkena OTT. Bertolak dari fakta-fakta itu, kini publik makin yakin bahwa perilaku korup telah menjadi hal biasa bagi mayoritas elit dan pejabat. Mereka tak asik jika tak korupsi.
Hal itu seakan terkonfirmasi dalam video anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng yang menyebut makan uang haram kecil-kecil oke lah. Video itu viral di media sosial. Dalam rapat kerja Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan soal transaksi mencurigakan 349 triliun pada Senin 27 Maret 2023, Mekeng mulanya menyinggung kasus Mario Dandi yang merusak citra Kementerian Keuangan. Mendengar kasus itu, Mekeng mengaku langsung menasehati anak-anaknya untuk tidak memakan uang haram. Disinilah Mekeng menyampaikan pernyataan tidak mengapa memakan uang haram sedikit. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram, kebanyakan akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu, kata Mekeng. Mendengar itu, anggota DPR lainnya tertawa dan meminta agar pernyataan Mekeng itu tidak dikutip. Namun, Mekeng justru mempertegas kalimatnya. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah, lanjut Mekeng. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu standar di dalam nilai hidup gitu. Gak ada juga di dunia ini malaikat. Tapi juga jangan jadi setan bener, gitu loh. Imbuhnya. Sungguh ironis mendengar pernyataan wakil rakyat itu. Kondisi bangsa memang sudah berada di titik nadir akibat korupsi. Seperti diakui Menko Polhukam Mahfud MD. Sekarang saudara noleh kemana saja, ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda Indonesia. Asuransi ada. Koperasi, korupsi. Semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi. Kata Mahfud di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Sementara, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Amin Rais akan menyentil keras soal kondisi bangsa yang sudah dalam titik nadir ini. Dalam channel YouTube Amin Rais Official bertajuk Bila Para Bandit Menguasai Rezim, diupload pada Selasa 28 Maret 2023, Amin Rais mengingatkan kepastian hancurnya sebuah rezim yang dikuasai oleh orang-orang zalim pada rakyatnya. Dia lantas memberi beberapa contoh pemimpin zalim yang tumbang dengan mengenaskan. Di antaranya, pemimpin negara komunis Cina Mao Zedong yang diisolasi hingga akhir hayatnya dan istrinya tewas diberondong peluru oleh tentaranya sendiri. Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini lantas menyebut ciri khas para pemimpin zalim, yaitu rasa benar sendiri, membabat kekuatan oposisi, menekuk-nekuk hukum untuk melindungi kekuatannya, menakut-nakuti rakyat agar tidak buka mulut, kemudian menghimpun kekayaan tanpa batas, punya lagi rasa malu dan bersalah, serta terjangkit penyakit megalomania, menyangka dirinya sangat hebat tak tertandingi. Tiada hari tanpa menipu rakyatnya dan tak pernah hati dan pikirannya ingat kematian. Nah, publik bisa menilai sendiri apakah kondisi bangsa yang berada di titik nol ini karena diatur dan dikendalikan oleh pemimpin dengan ciri seperti yang disebut Amin Rais itu. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.